Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Qoyimah. Saya dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Salatiga dengan NIM 5302022061. Sebelumnya, video kali ini saya buat yaitu guna memenuhi tugas ujian akhir semester atau tugas UAS dari mata kuliah studi kitab tafsir pertengahan modern. Dari tugas tersebut yaitu menganalisis salah satu kitab tafsir yang ada pada saat pertengahan modern gitu. Nah, saya menganalisis salah satu kitab pada pertengahan modern yaitu kitab Ruhul Ma'ani, yang mana kitab tersebut ditulis atau dikarang oleh Al-Alusi. Nah, di sini dalam video ini saya akan mendeskripsikan sedikit dari biografi penulis atau pengarang. Yang kedua, latar belakang penulisan kitab tafsir tersebut. Yang ketiga, sistematika penafsiran. Yang keempat, metode dan corak dari kitab tafsir tersebut. Dan yang terakhir yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari kitab tafsir tersebut. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama kita akan membahas atau saya akan sedikit memperkenalkan tentang biografi penulis kitab Ruhul Ma'ani atau Al-Alusi. Nah, nama lengkap dari Al-Alusi sendiri yaitu Abu Sana Syihab Al-Din As-Sayyid Mahmud Afandi Al-Alusi Al-Baghdadi. Al-Alusi ini lahir pada tahun 1217 Hijriah atau sekitar 1802 Masehi di Qom, Baghdad, Irak. Beliau wafat pada hari Jumat 25 Dzulqa'dah 1270 Hijriah atau 1854 Masehi di pemakaman keluarga di Irak. Jadi beliau itu lahir di Irak dan juga meninggal juga di Irak. Nah, nama Al-Alusi itu berasal dari nama kelahirannya. Alus yaitu suatu tempat di tepi barat sungai Eufrat yang terletak antara kota Abu Kamal dan kota Ramadi. Jadi nama Al-Alusi itu diambil dari sebuah nama tempat yang berada di Baghdad gitu. Nah, jadi kayak nama latar belakang nama belakang seseorang kayak mufasir atau ilmuwan kita kan pasti diambil dari sebuah tempat gitu. Nah, Al-Alusi sendiri itu merupakan seorang mufti Baghdad, pendidik, pemikir, berpengetahuan luas, dan juga ulama besar atau yang sering disebut dengan al-alamah, baik dalam bidang nakli maupun bidang akli. Nah, dikarenakan kecerdasannya tersebut, beliau itu mampu menafsirkan dan juga memberikan apresiasi yang mendalam terhadap Al-Quran secara masif dan komprehensif. Selain itu, sejak usia 13 tahun, Al-Alusi itu juga sudah mendalami ilmu dari para ulama yang mumpuni. Al-Alusi itu belajar kepada ayahnya yaitu Syekh Abdullah Sholih Al-Din. Al-Alusi juga belajar dari Syekh Ali Suwaidi dan Syekh Khalid Naqsabandi yang ahli dalam bidang tasawuf. Jadi Al-Alusi itu tidak hanya belajar kepada ayahnya, tetapi juga belajar pada guru-guru yang lain atau syekh-syekh yang lain yang sangat terkenal gitu. Nah, Al-Alusi dikenal sebagai seorang pendidik yang berdedikasi tinggi dan peduli terhadap sesama. Hal ini dibuktikan dengan Al-Alusi memperhatikan sandang, pangan, dan perumahan bagi para muridnya. Terus, menurut Rashid Ridho, Al-Alusi itu seorang mufasir terbaik di kalangan mutaakhirin, ditambah keluasan ilmunya yang menyangkut pendapat-pendapat mutaakhirin dan mutaqaddimin. Jadi, menurut Rashid Ridho dalam kitab Quraisy Shihab itu menyebut bahwa Al-Alusi itu termasuk mufasir yang terbaik di kalangan mutaakhirin gitu.
Nah, mungkin itu sedikit biografi dari Al-Alusi atau penulis kitab Ruhul Ma'ani. Yang selanjutnya kita akan memasuki atau membahas sedikit mengenai latar belakang penulisan. Nah, latar belakang penulisan kitab Tafsir Ruhul Ma'ani itu pada abad 13 Hijriah atau 19 Masehi. Di Irak itu terjadi turbulensi politik yang memanas karena adanya perebutan kekuasaan sehingga berdampak negatif bagi masyarakat Irak dan hasanah keilmuannya. Nah, pada saat itu Irak kan dipimpin oleh kekuasaan Utsmaniyah yang otoriter. Pemerintahan yang otoriter merupakan kepemimpinan yang dapat memasung akal dan kreativitas keilmuan sehingga dapat menyebabkan terjadinya kejumudan. Nah, dikarenakan dengan kondisi tersebut, Al-Alusi itu terpanggil dan juga bermaksud untuk memaknai Al-Quran kembali dalam karya kitab tafsir serta mengajak umat Islam untuk bangkit dari kejumudan berpikir. Jadi dari problem politik tadi kan, Al-Alusi itu punya pikiran untuk memaknai Al-Quran itu dengan karyanya dalam kitab tafsir, jadi dalam berupa tafsir Al-Quran gitu. Nah, pada malam Jumat bulan Rajab tahun 1252 Hijriah, Al-Alusi itu bermimpi bahwa Allah itu menitahnya atau memerintahnya untuk melipat langit dan bumi, memperbaiki dan membelahnya dengan satu ukuran panjang lebar tertentu. Ia mengangkat salah satu tangannya ke atas langit dan satu tangannya sejajar dengan permukaan air. Kemudian ia terbangun dan mencari maksud dari mimpi tersebut yang pada akhirnya memutuskan untuk membuat kitab tafsir. Jadi bisa disimpulkan bahwa latar belakang dari penulisan kitab Tafsir Ruhul Ma'ani ini yaitu Al-Alusi bermimpi bahwa Allah itu memerintahkan untuk melipat langit dan bumi serta memperbaiki dan membelahnya dengan satu ukuran panjang lebar dan tertentu. Nah, dalam mimpi tersebut Al-Alusi itu kayak mengartikan mimpi tersebut bahwa Allah itu menyuruh untuk Al-Alusi itu menerbitkan atau menulis kitab tafsir. Jadi Al-Alusi semenjak ada yang mimpi tersebut, Al-Alusi itu langsung berpikiran dan bertekad untuk menulis kitab tafsir Ruhul Ma'ani tersebut. Nah, selain itu Al-Alusi itu juga sebelum datang mimpi tersebut, Al-Alusi juga sudah mempunyai cita-cita atau keinginan untuk menulis sebuah kitab tafsir begitu. Nah, tadi kan sudah biografi, latar belakang, dan sekarang kita akan masuk ke metode dan corak. Metode dan corak. Dalam Tafsir Ruhul Ma'ani ini kan di dalam kajian tafsir itu kan ada 4 metode ya yang digunakan oleh para mufasir, yaitu ada metode ijmali, metode tahlili, metode muqaron, dan metode maudhu'i. Nah, dalam Tafsir Ruhul Ma'ani, kitab Tafsir Ruhul Ma'ani ini Al-Alusi ini menggunakan metode tahlili atau majah talili, yang mana Al-Alusi ini berusaha mengkaji ayat-ayat Al-Quran dari segala segi dan maknanya. Selain itu, Al-Alusi juga menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan urutan Mushaf Utsmani. Al-Alusi juga menguraikan kosakata dan lafal, menjelaskan artinya, sasaran yang dituju, dan kandungan ayat, yaitu unsur i'jaz, balaghah, dan keindahan susunan kalimat. Selain itu, Al-Alusi juga menjelaskan istinbat hukum. Jadi tidak hanya menjelaskan tentang kosakata dan lafaz artinya, tapi
Al-Alusi itu juga menjelaskan istinbat hukum, hukum fikih, dalil syariah, norma-norma akhlak, akidah, perintah, larangan, dan janji, serta mengemukakan munasabah ayat dan relevansinya. Nah, jadi metode yang digunakan dalam kitab Ruhul Ma'ani ini yaitu metode tahlili, yang mana Al-Alusi itu menguraikan ayat, kosakata, dan juga balaghahnya, artinya. Selain itu juga hukum-hukum atau istinbat hukum yang ada dalam ayat-ayat tersebut. Kemudian yang keempat, kita akan membahas corak. Nah, dalam penafsiran atau dalam kitab tafsir kan ada beberapa corak ya. Itu kan ada corak fikih, ada corak ilmi, ada corak falsafi, ada corak tarbawi, ada corak i'tiqadi, ada corak adab ijtimai, ada corak sufi, dan juga corak sastra bahasa atau corak lugawi. Nah, dalam kitab Tafsirul Ma'ani ini, Al-Alusi itu lebih bercorak pada tafsir sufi isyari. Jadi lebih ke corak kayak corak sufi gitu. Nah, corak sufi itu kan terbagi menjadi dua macam, yaitu pertama tasawuf nadari atau teoritis, yaitu corak tafsir yang cenderung menafsirkan Al-Quran berdasarkan teori atau paham tasawuf yang umumnya bertentangan dengan makna lahir ayat dan menyimpang dari pengertian bahasa. Yang kedua, tasawuf amali atau isyari, yaitu menakwilkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan isyarat-isyarat tersirat yang tampak oleh sufi dalam suluknya. Jadi Al-Alusi itu kan menggunakan corak sufi sufi isyari ya, corak sufi isyari. Nah, penafsiran corak sufi isyari itu menjadi makna yang tersurat dan tersirat ibarat dua mata koin yang tidak dapat dipisahkan. Al-Alusi menitik beratkan penafsirannya yang tersurat, kemudian menelusuri makna yang tersirat yang samar dan tersembunyi di balik ayat secara kontekstual. Tafsir corak ini menjadi pilihannya karena dalam sufi, untuk mencapai ilmu hakikat, seseorang harus mencapai ilmu syariat. Untuk mencapai makna tersirat atau batin suatu ayat, harus terlebih dahulu menelusuri dan mengungkapkan makna tersurat atau zahir ayat. Jadi Al-Alusi itu menggunakan corak isyari, sufi isyari ini karena untuk mencapai sebuah ilmu hakikat, terus untuk mencapai ilmu syariat juga begitu. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari corak kitab Tafsirul Ma'ani. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu sistem penafsirannya. Nah, menurut ini kan saya membaca-baca beberapa jurnal gitu ya, yang menjelaskan atau menerangkan tentang karakteristik dari kitab Tafsirul Ma'ani. Nah, dalam satu jurnal itu ada yang menyebut bahwa sistem penafsiran Al-Alusi dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, menguraikan kosakata dan kalimat serta mengartikannya. Terkadang Al-Alusi itu memaparkan pendapat para ulama tentang pengertian kata nahwu, shorof, balaghah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sistem penafsiran yang digunakan oleh Al-Alusi dalam kitab Tafsirul Ma'ani yaitu beliau menguraikan kosakata dan kalimat serta mengartikannya. Jadi tidak hanya menguraikan tetapi juga mengartikannya. Terus selain itu beliau juga menafsirkan dengan ayat yang lainnya. Jadi menafsirkan dengan ayat satu dengan ayat lainnya, dengan hadis, pendapat sahabat, dan pendapat para ulama lainnya. Kemudian memberi kesimpulan dan pendapatnya.
mencantumkan syair-syair Arab yang berkaitan dengan materi ayat, menjelaskan asbabun nuzul jika ayat tersebut ada asbabun nuzulnya, dan menjelaskan munasabah ayat, serta memberikan makna isyarat secara batin di samping makna dohir. Jadi sistematika penafsiran yang di dalam penafsiran Al-Alusi sendiri yaitu tadi yang pertama ada menguraikan kosakata dan kalimat serta mengartikannya. Yang kedua ada memaparkan pendapat para ulama tentang pengertian kata, nahwu, shorof, balaghah. Yang ketiga menafsirkan dengan ayat lainnya dengan hadis, pendapat sahabat dan pendapat ulama lainnya. Yang keempat yaitu memberi kesimpulan dan pendapatnya sendiri. Jadi Al-Alusi itu tidak hanya menafsirkan ayat lainnya dengan hadis, tapi beliau itu juga menyimpulkan hasil dari karangannya atau yang ditulis itu disimpulkan dan menurut pendapatnya beliau sendiri. Terus yang kelima, beliau juga menyantumkan syair-syair Arab yang berkaitan dengan materi ayat. Yang keenam, beliau juga menjelaskan asbabun nuzul dari ayat-ayat tersebut. Mestinya kayak kalau ayat kan tidak setiap kalau ayat Al-Quran tidak setiap ayat itu ada asbabun nuzulnya, pasti ada beberapa yang tidak ada gitu. Nah, beliau itu juga menjelaskan asbabun nuzulnya. Terus yang ketujuh, beliau juga menjelaskan munasabah ayat. Jadi tidak hanya menafsirkan tapi juga menjelaskan munasabah ayat. Dan terkadang beliau itu juga memberikan makna isyarat secara batin maupun secara dohir gitu. Terus yang terakhir itu saya akan sedikit mendeskripsikan atau menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari kitab tafsir Ruhul Ma'ani. Jadi setiap kitab tafsir kan pasti ada kekurangan dan kelebihannya gitu. Yang pertama kita akan membahas kelebihannya dulu. Kelebihan dari kitab tafsir Ruhul Ma'ani yaitu yang pertama, Imam Al-Alusi dalam menafsirkan ayat-ayat sangat memperhatikan ilmu-ilmu tafsir atau ulum Al-Quran seperti ilmu nahwu, balaghah, qiraat, asbab an-nuzul, munasabah dan sebagainya. Jadi kelebihannya yang pertama itu Imam Al-Alusi itu dalam menafsirkan ayat Al-Quran itu sangat memperhatikan banget ilmu tafsir-tafsirnya tersebut seperti ilmu nahwu, ilmu balaghahnya, ilmu qiraatnya dan asbabun nuzulnya. Yang kedua, Al-Alusi bersikap tegas terhadap riwayat Israiliyat sebagaimana ketika menafsirkan surat Hud ayat 38 gitu. Jadi Al-Alusi itu dalam menafsirkan kitab Tafsir Ruhul Ma'ani ini sangat bersikap tegas terhadap riwayat-riwayat Israiliyat gitu. Jadi Israiliyat yang masuk itu sangat kayak mungkin ditolak gitu ya, kayak bersikap tegas terhadap riwayat-riwayat yang sangat menentang gitu dengan ajaran Islam. Terus yang ketiga itu menurut Ali As-Sabuni itu tafsir Ruhul Ma'ani ini menjadi kitab tafsir sebagai rujukan yang terbaik dalam bidang ilmu tafsir riwayah, diroyah dan isyarah, serta meliputi ulama salaf maupun khalaf dan ahli-ahli ilmu. Jadi menurut Ali As-Sabuni itu kitab Ruhul Ma'ani yang ditulis oleh Al-Alusi ini menjadi sebuah rujukan kitab yang terbaik dalam bidang ilmu tafsir riwayah, diroyah maupun isyarah. Yang kelebihan yang terakhir yaitu dalam menjelaskan ayat-ayat hukum tidak ada kecenderungan untuk memihak kepada suatu madhab tertentu setelah menyebutkan beberapa pendapat madhab fikih yang ada. Jadi dalam kitab Ruhul Ma'ani ini menjelaskan ayat-ayat hukum tidak ada kecenderungan untuk memihak kepada suatu madhab. Jadi kitab Ruhul Ma'ani ini tidak memihak pada satu madhab saja, tetapi
kayak mengaitkan dari empat madhab itu diambil satu-satu gitu. Jadi nggak cuma berpatok pada satu madhab saja gitu, tetapi empat madhab fikih itu juga digunakan. Nah, itu tadi kan kelebihannya. Sekarang masuk dalam kekurangan kitab Tafsir Ruhul Ma'ani. Yang pertama yaitu dalam membahas masalah ketatabahasaan atau bahasanya itu, Al-Alusi memberikan penjelasan secara luas sehingga melampaui kapasitasnya sebagai seorang mufasir. Jadi kekurangan dalam kitab Tafsir Ruhul Ma'ani ini, Al-Alusi terlalu menjelaskannya itu terlalu mungkin melebihi kapasitas itu ya, sehingga beliau itu melampaui batas gitulah intinya. Dalam memberikan penjelasan itu terlalu luas banget sehingga kapasitas sebagai mufasirnya itu sangat terlampaui gitu. Terus yang kedua, dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, Al-Alusi itu banyak menggunakan pendapat dari para ulama lainnya. Jadi kekurangan dari kitab Tafsirul Ma'ani ini, Al-Alusi itu banyak menggunakan pendapat dari para ulama lainnya. Jadi kebanyakan daripada dari pikiran atau hasil pemikirannya sendiri itu lebih banyak dari pendapat para ulama lainnya. Terus yang terakhir, yaitu dalam pencantuman hadis, Al-Alusi itu tidak menjelaskan tentang kualitas hadis. Jadi kan tadi sudah dijelaskan bahwa beliau kan juga mengaitkan ayat dengan hadis ataupun pendapat-pendapat para ulama atau siapa gitu. Nah, dalam menjelaskan tentang dalam pencantuman hadis tersebut, Al-Alusi itu tidak menjelaskan tentang kualitas hadis, entah itu hadisnya itu sahih atau tidak sahih, itu tidak dicantumkan gitu, tidak dijelaskan gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga penjelasan dari saya mengenai kitab Tafsirul Ma'ani yang dikarang oleh Al-Alusi dapat bermanfaat bagi semua orang, terkhusus pada para penonton video yang saya buat kali ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.